Oke, selamat bergabung teman-teman. Hari ini Jumat 10 Januari 2025. Jumat pertama di bulan Januari ya teman-teman. Seperti biasa, kalau hari Jumat eh, pasti nanti malam akan ada NFP ya teman-teman. Jadi saya Forex hari ini off dulu karena nanti malam mungkin setelah atau saat NFP rilis, market volatility-nya sangat tinggi. Jadi saya mungkin libur dulu trading forex-nya, dan mumpung ada waktu luang, saya mau kasih outlook ke teman-teman tentang koin kripto yang mungkin tahun ini bakal naik. Dan koin itu apa, nanti kita akan bahas. Oke, pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang udah join, dan semoga kalian sehat. Kita tahu sendiri, pertama ini di tahun 2025 kemungkinan kita akan menghadapi yang namanya alt season ya teman-teman. Biasanya terjadi setelah Bitcoin halving kemarin di tahun 2024. Jadi kemungkinan setelah Bitcoin halving, koin-koin itu biasanya bakal naik ya teman-teman, seperti tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Setelah Bitcoin halving, altcoin selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Dan mungkin hari ini saya akan kasih satu atau dua koin yang mungkin berpotensi buat naik di tahun ini. Oke, langsung aja. Saya sebenarnya mau bahas AI naratif, tapi karena mungkin eh, kemarin udah saya banyak ada antrian, jadi mungkin di video saya kali ini saya akan kirim ke kalian, atau saya akan share ke kalian outlook pribadi saya, opini pribadi saya tentang satu koin yang udah lama ya teman-teman. Udah lama launching, yaitu di tahun 2011, 2 tahun setelah launchingnya Bitcoin, yaitu koin Litecoin ya teman-teman. Ya, seperti kita tahu sendiri, Litecoin itu banyak yang bilang silvernya kripto. Di sisi lain, Bitcoin adalah goldnya cryptocurrency. Jadi kalau di dunia kita biasa tahu ada emas, ada silver. Di kripto itu ada Bitcoin dan ada Litecoin. Dan prediksi harganya bisa sampai berapa di tahun ini nanti akan saya bahas ya teman-teman. Dan sebelumnya saya ingatkan bahwa video saya bukanlah ajakan untuk menjual ataupun membeli aset ataupun berinvestasi. Ini pure adalah gagasan pribadi saya. Dan buat teman-teman yang ingin berinvestasi ataupun trading, saya ingatkan sekali lagi, investasi dan trading adalah kegiatan yang beresiko tinggi. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di dunia trading, kalian harus paham dulu dan selalu pakai uang dingin untuk bertransaksi ya teman-teman. Jangan pernah pakai uang untuk kebutuhan pribadi kalian, kebutuhan sehari-hari kalian, karena investasi dan trading itu aktivitas uh, yang beresiko. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita hari ini, yaitu Bitcoin. Dan
sekedar sharing aja ya teman-teman, Litecoin itu kenapa saya masih prioritaskan di portofolio saya, karena Litecoin itu udah koin yang termasuk udah lama ya di kripto, termasuk koin yang udah berjalan cukup lama sejak 2011, 2 tahun setelah Bitcoin itu muncul, dan 2 tahun berikutnya Litecoin launching. Dan Litecoin sendiri dibuat oleh Charlie Lee ya teman-teman, tahun 2011. Dan Charlie Lee sendiri adalah seorang mantan insinyur di perusahaan terkemuka waktu itu ya. Sampai sekarang pun masih terkemuka ya teman-teman, yaitu Google. Dia mantan insinyur di Google. Dan kenapa saya pikir Litecoin ini masih sangat tinggi probabilitasnya untuk naik di tahun ini ya teman-teman. Oke. Sebelumnya saya ingatkan bahwa analisa ini adalah opini pribadi saya. Kalau teman-teman setuju, bisa kalian lakukan research sendiri. Jangan pernah anggap riset saya ini sebagai patokan untuk kalian masuk di market. Jadi kalian harus lakukan riset sendiri, riset secara mendalam, dan mungkin saja riset kalian lebih baik dari riset saya. Oke, langsung aja kita masuk ke chart. Sorry, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa Litecoin ini hampir sama ya teman-teman, seperti Bitcoin, di mana Litecoin ini punya siklus halving ya teman-teman. Seperti Bitcoin, Litecoin sendiri itu ada halving dates-nya setiap 4 tahun sekali. Kita bisa lihat pertama halving dia itu tahun 2015 ya, setelah 2011 dia itu launching. Pertama halving dia 2015, terus lanjut di 2019, 2023, dan kemungkinan di halving selanjutnya itu di tahun 2027, yaitu pada tanggal 29 Juli 2027. Dan block rewardnya pun semakin berkurang ya teman-teman. Atau setiap miner atau penambang yang mereka nambang Litecoin, imbalannya akan semakin kecil. Kita lihat dari siklus pertama yaitu 2011, mereka penambang itu dapat 50 Litecoin dari setiap blok yang mereka selesaikan. Dan di tahun selanjutnya, di halving selanjutnya, dipotong setengah menjadi 25 Litecoin yang mereka dapatkan dari setiap blok yang mereka hasilkan. Dan di tahun selanjutnya berkurang lagi setengah menjadi 12,5, berkurang lagi setengah menjadi 6,25, dan di tahun 2027 mendatang reward yang penambang atau miner dapetin itu berkurang lagi setengah menjadi 3,125 per blok yang mereka selesaikan, yaitu selesaikan ini ya teman-teman. Oke, mungkin ini hampir sama seperti siklus Bitcoin, di mana Bitcoin juga melakukan halving yang sama, mengurangi setengahnya ya rewardnya, yang bertujuan untuk menjaga agar ini koinnya tetap terjaga nilainya, terus menghindari inflasi, yang tujuan utamanya yaitu menjaga kelangkaan koin dan meningkatin nilainya ya teman-teman. Oke, setelah semuanya udah, kita langsung aja ke chart. Oke, Litecoin sendiri sekarang market cap-nya adalah 7,96 billion, dan volume harian Litecoin sendiri hari ini naik 6% dibanding kemarin kita mengalami penurunan yang
cukup tajam ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke chartnya Litecoin. Dan ini uh, ya vertikal line saya ini adalah siklus halvingnya, yaitu pada tahun 2015, 19, 2023, dan kemungkinan ke depan 2027. Jadi ini adalah siklus uh, halving dia, Litecoin, siklus halvingnya di sini. Dan kenapa saya lihat Litecoin ini punya potensi naik ratusan persen di tahun ini 2025? Karena kita lihat data ya teman-teman ya. Kita lihat data dan statistik dia itu setiap dia setelah halving, yaitu tepatnya 458 hari setelah dia halving, dia mulai mengalami kenaikan yang cukup drastis ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat setiap 458 hari setelah Litecoin itu halving, potensi kenaikannya itu cukup tinggi. Setelah dia konsolidasi, biasanya dia naik tinggi di tepat di hari atau setelah 458 hari dia halving. Dan di sini kita lihat di halving 2015, setelah 458 hari dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu di 6.247%, cukup sangat tinggi. Dan di tahun 2019 setelah halving 458 hari dia mengalami kenaikan juga yang cukup drastis, yaitu 1000% ya teman-teman, 1100%. Dan kemungkinan hal yang akan terjadi juga kalau memang histori itu berulang ataupun setiap 458 hari Litecoin itu mengalami kenaikan yang signifikan, kemungkinan jatuh di tahun ini ya teman-teman, 2025, di mana saya proyeksikan Litecoin ini bisa naik hingga 740% dari bisa naik 317% dari harga saat ini, yaitu 106 dolar per koinnya. Jadi kenapa saya bisa beranggapan seperti itu? Sebelumnya karena saya lihat data ya teman-teman. Saya lihat data, setiap ini saya dapat historical ini setiap 458 hari Litecoin itu selalu melakukan kenaikan yang sangat signifikan ya teman-teman. Kita bisa lihat ini 458 hari dia konsolidasi, dia terus mengalami kenaikan yang signifikan. Kembali lagi 458 hari dia konsolidasi, dia mengalami kenaikan, dan di tahun 2023 sampai 2024 dia mengalami konsolidasi, dan kemungkinan jika memang itu terulang kita akan mendapatkan atau melihat kalau Litecoin ini bisa mengalami kenaikan juga seperti di siklus-siklus sebelumnya. Jadi kemungkinan yang saya lihat potensi masih ada karena kita tahun 2025 memang sedang ada di fase bull run ya teman-teman, setelah Bitcoin halving. Jadi kemungkinan altcoin akan terbang, jadi terbuka lebar buat Litecoin untuk mengalami kenaikan juga. Dan untuk targetnya, kenapa saya menargetkan di harga 430 dolar per koinnya, karena banyak ya koin-koin di tahun ini yang baru-baru dan listing lebih mengeluarkan teknologi yang terbaiknya,
dan terbaru. Jadi kemungkinan kalau banyak yang bilang Bitcoin bakal ke 1000 itu ya mungkin aja bisa, tapi eh, target masuk akal ya menurut saya itu di 400-an lah, 433 target yang mungkin achievable, mungkin buat Bitcoin bisa naik di tahun ini. Dan kemungkinan saya prediksi ya teman-teman, prediksi pribadi saya Litecoin ini bakal naik di topnya itu di bulan September lah, Agustus September lah. Setelah itu mungkin kita bisa keluar dari market untuk take profit ya teman-teman, karena kita selalu ingat kalau kita pengen hold altcoin lebih baik itu saat dia udah HTH kita take profit setidaknya 80% aset kita itu kita take profit, dan 20% kita biarin aja profit itu jalan, mau naik mau turun kita biarin 20%-nya. Tapi buat saya strategi yang biasa saya pakai biasanya setelah saya entry dan koin atau aset itu mengalami 100% kenaikan, biasanya saya udah close 50% ya teman-teman. 50% udah saya close, jadi modal saya atau aset saya dari awal itu sudah saya ambil lah 50%-nya. Ketika dia udah naik 100%, jadi 50% aset saya ambil, jadi profitnya saya biarin mungkin sampai dia ke ATH-nya, target kita, baru saya close sedikit-sedikit. Jadi perlu banget teman-teman melakukan diversifikasi aset kalau berinvestasi. Kalau saya pribadi menyarankan buat teman-teman itu eh, khususnya di tahun ini karena kita sedang ada di fase bull run, saya saranin ke teman-teman itu buat eh, invest di spot market aja daripada di derivatif, karena menurut saya di bull run lebih baik kita pegang asetnya. Untuk diversifikasi itu penting banget buat saya karena eh, kita itu investasi untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya koinnya kita lebih aman daripada kita trading derivatif ataupun pakai leverage, resikonya lebih tinggi. Apalagi di bull market di mana eh, proyeksi orang-orang koin itu bakal naik tinggi. Jadi lebih baik kita itu lebih wise ke spot saja. Jadi teman-teman yang mau masuk lebih baik saya sarankan ke spot saja di bull market kali ini. Kecuali kalau season lagi bear market ya teman-teman, kita bisa pakai opsi derivatif ya teman-teman atau future. Kenapa saya bilang Litecoin ini sedang di harga terbaiknya buat kita entry? Itu karena kita lihat di sini memang sebenarnya ini adalah posisi yang sangat strategis buat kita melakukan entry, karena kita lihat supportnya trendline memang ini cukup sangat kuat ya teman-teman. Harga di sini melakukan apa retest yang cukup banyak dan kemungkinan dia bakal naik di bull market kali ini. Dan entry posisi juga saya sarankan buat kalian kalau invest di spot, saya sarankan buat kalian averaging entry, lakukan averaging entry, yaitu jangan entry satu kali itu saja, tapi juga kalian entry dengan cara averaging. Apa itu averaging? Kita entry dibagi, jadi dari portofolio yang kalian dari aset yang kalian miliki untuk masuk di satu koin, lebih baik kalian bagi menjadi empat kali. Kalau saya biasanya 4 kali, yaitu masuk, contoh saya masuk di sini
satu kali, yaitu 25% dari aset yang ingin saya masukkan di Litecoin ya teman-teman. Lalu untuk mengantisipasinya lagi, kalau dia mengalami penurunan, baru saya masukin lagi 25% di sini. Setelah untuk mengantisipasi dia turun lagi, saya masukkan lagi 25% aset. Lalu selanjutnya saya masukkan lagi 25%-nya jika dia koreksi. Jadi tujuan dari entry atau averaging entry atau multiple entry ini yaitu tujuannya untuk kita dapetin harga yang terbaik teman-teman. Jadi kita tidak keseret atau kita ngalamin floating loss yang besar dulu, nanti kita dapetin harga terbaiknya itu di tengah-tengah ini. Jadi karena kita entry 4 kali 25%, 25%, 25%, dan 25% di sini. Jadi nanti rata-rata entry kita ada di sini, tidak di atas paling atas ya teman-teman. Baru nanti setelah naik 100% asetnya, kita bisa cut 50 aset kita, yaitu modal kita tarik dan biarin profitnya run. Oke, mungkin seperti itu untuk analisa saya mengenai Litecoin, dan kemungkinan besar ini adalah entry yang cukup baik ya teman-teman ya, atau harga yang cukup wise buat kita masuk di Litecoin. Karena kalau kita lihat dari di daily-nya untuk kita open posisi atau di weekly, coba kita lihat. Kalau kita pakai Fibonacci, kita lihat area untuk kita entry ya teman-teman. Oke, untuk di area Fibonacci-nya dia udah nyentuh di 0,618 dan dia naik. Kemungkinan terburuknya dia akan turun lagi di 0,786, dan itu kemungkinan terburuk saya. Menurut saya titik terendah Litecoin untuk turun mungkin di harga 73 ribuan sebelum dia melakukan kenaikan yang cukup tinggi, yaitu di target saya pribadi 400-an ya teman-teman, 440-an lah target saya. Jadi mungkin itu teman-teman untuk prediksi saya mengenai koin ini, Litecoin. Untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan tentang koin-koin lain, bisa kalian komen di bawah untuk saya buatkan videonya atau analisanya buat kalian. Dan sekali lagi, ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, karena trading ataupun investasi adalah kegiatan yang beresiko tinggi. Jadi buat teman-teman selalu ingat, kalau mau masuk ke market, terutama di kripto ataupun forex, kalian harus bisa ngatur resikonya, punya money management yang baik untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Jadi mungkin itu saja untuk analisa di video saya kali ini. Sekali lagi terima kasih jika ada terdapat kesalahan ataupun salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sukses selalu untuk teman-teman dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.